Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tes transaksi. Yang pertama yaitu tentang bukti audit yang mendukung laporan keuangan, terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Yang pertama yaitu data akuntansi, terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, buku pedoman akuntansi, perhitungan, alokasi biaya, dan rekonsiliasi bank. Yang kedua yaitu bukti audit penguat, meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, notulen rapat, konfirmasi, informasi yang diperoleh auditor melalui wawancara, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam bukti audit, ada 6. Yang pertama physical evidence atau bukti fisik, yang kedua evidence obtained through confirmation, yang ketiga documentary evidence, yang keempat mathematical evidence, yang kelima analytical evidence, dan yang terakhir adalah hearsay evidence. Yang pertama itu physical evidence atau bukti fisik, terdiri dari segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi dan keberadaan. Yang kedua yaitu bukti yang diperoleh melalui konfirmasi. Bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan, atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Yang ketiga yaitu documentary evidence atau bukti dokumentasi, terdiri dari catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Yang keempat mathematical evidence atau bukti matematis, merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Selanjutnya yaitu analytical evidence atau bukti analitis, yaitu sebuah bukti yang diperoleh dari penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Penelitian ini dilakukan pada waktu perencanaan audit sebelum melakukan substantif tes dan pada akhir pekerjaan lapangan. Kemudian ada hearsay evidence atau bukti lisan, yaitu bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Tes ketaatan atau compliance test atau test of recorded transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Dalam melaksanakan compliance test ini, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kelengkapan bukti pendukung atau supporting dokumen. Kedua, kebenaran perhitungan matematis atau footing, cross-footing, extension. Ketiga, otorisasi dan pejabat perusahaan yang berwenang. Keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. Kelima, kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Substantive tax adalah tes terhadap kewajaran, saldo-saldo, perkiraan laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive tax antara lain: 1. Inventarisasi aset tetap. 2. Observasi atas stock of name. 3. Konfirmasi piutang, utang, dan bank. 4. Subsequent collection dan subsequent payment. 5. Cash of name. 6. Pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universal secara tepat, karena jika sampel yang dipilih tidak tepat akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Sampel harus dipilih dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan
sehingga sampel tersebut betul-betul representatif. Beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan adalah ada 3, yaitu random atau Judgment sampling, block sampling, statistical sampling. Random atau Judgment sampling adalah pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan janggemet si akuntan publik. Block sampling adalah dalam hal ini auditor memiliki transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember, dan lain-lain. Statistical sampling adalah lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal kontrol yang cukup baik. Terima kasih.